2024 itu bonus demografi kita, ya pemilih muda, pemilih milenial itu ada 60%. Jangan lupa itu. Ada 60% pemilih milenial, pemilih muda yang akan mencoblos di 2024. Jadi kalau ingin mendongkrak, ini semua pengamat mengatakan demikian. Karena penentu 2024 ini, cawapres ini sangat menentukan. Syaratnya ada apa? Elektabilitas dan punya modal mesin partai yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini sangat spesial karena saya mau mengambil tajuk yaitu ngobrol politik. Nah, tentunya bersama dengan politikus juga di sini. Udah ada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pamekasan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau dipanggil Kak, Mas atau Bro ini? Ya, Bang aja, lebih keren ya. Lebih keren, Bang Bang Mahil Mahil. gitu. Iya, sudah kerap kayaknya di Sudah kerap. gitu. Soalnya Partai Demokrat akhir-akhir ini, belakang-belakangan ini kan lebih mengusung ke milenialan nih. Betul. Iya. Gimana itu? Ya. Seperti itu. Jadi memang kalau bicara milenial, memang sangat milenial ya Partai Demokrat hari ini. Ketua umum kita Mas AHY sangat muda sekali ya. Orang tahu bahwa hari ini satu-satunya ketua partai yang sangat muda, cerdas, intelektual kan begitu ya. Punya kewibawaan luar biasa ya Mas AHY begitu. Oh iya. Itu ketua umum kita di DPP ya. Kemudian kalau kita tahu di Jawa Timur itu ada Mas Emil Dardak. Mas Emil Dardak. Itu jauh lebih milenial lagi beliau. Hari ini menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur sekaligus ya menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Jadi ini nyambung sekali ya antara pengurus DPP yang sangat milenial, terus pengurus DPD yang sangat milenial juga ini. Nah, ini yang DPC Demokrat ini ya kira-kira milenial betul lah. Iya. Tadi menyebut soal Mas AHY kan belakangan ini kemarin sudah ada silaturahim juga dari pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Mas AHY. Betul. Nah, melihat itu seperti apa gimana? Kalau kita melihat peta 2024 ya, ini kita 2024 ini bersamaan adalah Pilpres dengan Pileg. Iya. Pileg itu pilihan DPRD provinsi, kabupaten dan DPR RI serta DPD itu di hari yang bersamaan ya. Kalau kita melihat itu semua maka kita hari ini sangat optimis ya bahwa perhelatan 2024 ini kira-kira miliknya milenial begitu. Yeah. Dan pasangan Mas Anies dengan Mas AHY ya ini sangat top sekali begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di satu sisi Mas Anies misalnya sebagai calon presiden dia punya kapabilitas, punya intelektual yang luar biasa, beliau juga akademisi. Kalau ini kemudian ditopang oleh anak muda ya, Mas AHY, ini dari semua lembaga survei ini semua mengatakan ketika pasangan Anies dan AHY, kata Rocky Gerung kemarin, selesai ini pilpres begitu, kan gitu kira-kira. Jadi ini harapan kami seluruh kader di bawah, ini harus bisa dilihat ya bahwa kami hari ini semangatnya luar biasa. Bukan hanya kami sebagai kader Partai Demokrat, tapi juga akar grassroots di rumput bawah. Ini sangat menginginkan paket Anies AHY. Orang ketika ngopi di warung-warung kopi hari ini yang dibicarakan ya Anies AHY begitu. Jadi ini saya kira pasangan yang sangat luar biasa kalau ini terjadi, dan harapan kita itu bisa terjadi kalau kita sama-sama ingin membuat perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Oh, berarti ini secara tidak langsung memberikan sinyal kepada kepada Pak Anies bahwa kalau pengen menang harus pilih Pak AHY gitu. Ya, benar. Kita tahu di mana-mana kalau kita lihat hari ini ya, di semua di 34 DPD di 516 kabupaten, 99 kota. Ini auranya sudah begitu ya. Teman-teman
Demokrat ini luar biasa, mesin partai yang datang kemudian mendaftar ingin masuk Demokrat itu semuanya anak-anak muda begitu. Dan perlu diingat ini 2024 itu bonus demografi kita ya, pemilih muda, pemilih milenial itu ada 60%. Jangan lupa itu. Ada 60% pemilih milenial, pemilih muda yang akan mencoblos di 2024. Makanya momentumnya momentum anak muda begitu. Jadi pasangan Anies Ahy sangat luar biasa. Jadi kalau yang tua-tua ini sudah lewat, kira-kira begitu ya, sudah lewat ini begitu. Iya. Iya. Kalau mau cari yang milenial ke Demokrat gitu. Iya. Oh, siap. Iya. Karena ini sudah jelas ya. Ketua umumnya Mas AHY milenial, Ketua DPD Jawa Timur Mas Emil Dardak sangat milenial begitu, sangat gaul kan begitu ya. Yang pasti ini untuk kepentingan rakyat Indonesia begitu. Iya. Tapi tentu kan nanti koalisi terbuka tidak akan hanya antara Nasdem sama Partai Demokrat, juga ada partai-partai yang lain, dan juga tentu partai yang lain juga ingin mengajukan tentu. Betul. Gimana pasti. melihat peta itu nanti ke depan? Sekarang kan begini, seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat, syarat kita semuanya sudah sepakat capresnya adalah Mas Anies kan begitu, Mas Anies Baswedan. Tetapi syarat untuk menjadi cawapres ini untuk 2024 ini syaratnya adalah calon cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas kemenangan Pilpres 2024. Ya, mendongkrak elektabilitas. Mari kita lihat di semua hasil lembaga survei. Ya, ketika misalnya ada pilihan 3 cawapres, ya, ada Mas AHY, ada Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, kemudian ada Andika Prakasa, ya, kan begitu. Dari 3 ini yang sudah mulai muncul, ya, di permukaan, yang lah misalnya dikatakan oleh Nasdem kan begitu. Ini survei tertinggi ini adalah AHY 11,sekian%. Sementara yang lainnya masih ada di 5 ke bawah persen seperti itu. Jadi kalau ingin mendongkrak, ini semua pengamat mengatakan demikian. Karena penentu 2024 ini, cawapres ini sangat menentukan. Syaratnya ada apa? Elektabilitas dan punya modal mesin partai yang kuat. Nah, hari ini Demokrat itu lagi on fire gitu. Siap. Ya. Selain melekatkan diksi milenial terhadap Mas AHY, apa sebenarnya yang bisa dilihat dari sosok AHY? Kita melihat beliau pernah di angkatan di militer ya. Beliau punya kedisiplinan yang luar biasa ya. Punya kecerdasan yang luar biasa. Di beberapa pada saat beliau kuliah di luar negeri ya. Beliau komlut ya. Kalau jenengan bisa pernah melihat apa yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, di sosok AHY ini anak muda yang sangat sempurna begitu ya. Dalam artian dari kemampuan, dari integritas, dari kapasitas, kapabilitas. Jangan lupa Mas AHY itu dia Adi Makayasa. Dan sampai hari ini kata Pak Gatot Nurmantio masih belum ada yang menandingi. Artinya kehebatan beliau dari segi kecerdasan, kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, cara kepemimpinan ini sampai detik itu yang bukan kami karena kader Dem, bukan. Ini dikatakan oleh mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Itu saya kira bisa dilihat dari YouTube, banyak itu sekali pernyataan beliau begitu. Maksudnya mau ngasih pesan bahwa kalau Mas AHY itu paket komplit gitu. Ya, paket komplit gitu lah. Iya. Ya, soal politik kan tentu ini dinamis. Betul. Tentu ke depan bisa kita lihat bersama nanti seperti apa ke depannya, ya kita saksikan juga bersama. Siap, iya harus. Ya. Beralih ke di Pamekasan ini. Pamekasan. Ini DPC Partai Demokrat sudah mulai di partai-partai lain karena sudah juga mulai menjaring untuk persiapan pileg ini gimana? Ya sama, kita di Demokrat sejak awal ketika saya terpilih menjadi ketua DPC kita sudah melakukan konsolidasi ya. Konsolidasi di internal, kemudian konsolidasi di eksternal. Ketika hari jadi Demokrat kemarin, kita juga mengundang semua ya. Ada beberapa ketua DPC sebelumnya, dari ketua DPC pertama, kedua, ketiga, itu kita undang semuanya. Alhamdulillah guyup. Mereka mengatakan komit, solid, sama-sama berjuang untuk kebesaran Partai Demokrat di Kabupaten Pamekasan. Nah, kita juga terkait dengan pencalekan, kita juga sudah melakukan penjaringan ya. Tapi
resminya kita sudah ada, tinggal ini hanya diumumkan saja seperti itu. Tapi yang terpenting kita ini kan ini urusan politik kan seperti itu. Tidak kemudian semua yang bisa dibuka kan begitu ya. Ada yang terbuka untuk umum, ada yang hanya untuk konsumsi pengurus begitu. Tetapi prinsipnya kita ini sudah gerilya. Di 5 dapil, di 13 kecamatan kita sudah turun kan begitu, memetakan siapa kira-kira caleg-caleg potensial yang bisa diajak untuk berjuang untuk membesarkan Partai Demokrat dan bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Pamekasan. Sudah ada berapa dalam pantauannya yang sudah? Alhamdulillah, pantauan kami antusias ya. Antusias banyak, bahkan yang datang ke kantor ya. Tidak hanya kami yang mencari ke lapangan begitu, ke kecamatan, ke dapil-dapil, tidak hanya itu, tapi ada mereka yang justru datang ya ke kita karena ada banyak hal alasannya ya, karena ada faktor Mas AHY, ada faktor Mas Emil begitu ya, karena ini sesungguhnya yang membuat kita optimis seperti itu. Tapi pada saatnya nanti insya Allah semuanya akan kita buka, karena semua yang dikatakan sampean barusan bahwa semua partai hari ini berlomba-lomba sedang menjaring semuanya seperti itu. Karena ketika saya misalnya membuka si A, si B, jangan-jangan ini nanti ntar lagi didatangi yang partai lain kan begitu. Iya. Berarti ini sudah ada sebenarnya deretan nama. Ada. Cuman nunggu momentumnya untuk momentum saja. Jadi pasnya nanti ketika sudah mendaftar resmi kan begitu ya. Dan kita tidak membatasi sampai kapan kita akan menutup pendaftaran. Yang jelas penjaringan kita sudah jalan, bahkan sudah lama sekali begitu ya. Sudah lama sekali kita melakukan penjaringan, silaturahim ke tokoh agama, tokoh kepala desa, misalnya tokoh pemuda ya. Bahkan tokoh-tokoh perempuan juga kita sudah mulai menjaring itu. Seperti itu. Yang sudah terjaring nama-namanya itu kombinasi antara petahana dan yang baru atau? Iya, kalau petahana insya Allah semuanya tetap maju di 2024 ini. Ini justru banyak yang baru. Dan senang kita ini ada banyak wajah-wajah baru begitu. Yang saya melihat dari beberapa itu memang mereka wajah-wajah baru yang masih fresh, yang punya basis masa jelas begitu. Tinggal nanti olahannya saja begitu kira-kira. Iya. Tinggal ngatur strateginya aja ya. Iya. Alhamdulillah barakallah, berkat doa para guru-guru semuanya, para masyayikh, para tokoh ya. Mudah hari ini kerja kita mudah. Kenapa? Karena kita di DPC Demokrat itu sangat kompak, solid begitu ya, selalu membahu satu sama lain. Sudah ada beberapa nih. Ya, sudah ada berapa yang keterwakilan perempuan yang masuk dalam penjaringan? Iya, kalau keterwakilan perempuan itu kan setiap dapil itu wajib 30% perempuan. Dan dalam sejarah 2004, 2019 ya, kemudian 2019, 2024, alhamdulillah Demokrat ini selalu ada keterwakilan perempuan di DPR ya. Beda dengan beberapa partai, ya. Kita sekarang ada keterwakilan perempuan, ada Mbak Ajeng Pangestu. Sebelumnya, di periode sebelumnya itu 2014, 2019 itu ada Ibu Nur Fadilah. Jadi alhamdulillah kita ini mungkin ya, karena partai kita ini adalah partai nasionalis religius begitu ya. Nasionalis religius. Ya, jadi orang itu sangat senang sekali bersama kita, bersama Demokrat. Ya buktinya 2 periode terakhir sejak saya di DPR selalu ada keterwakilan perempuan di parlemen. Bukan hanya mendaftar, tapi itu jadi begitu. Dan mudah-mudahan di 2024, 2029 ini bahkan bisa lebih dari 1 keterwakilan perempuan begitu, bisa 2, bisa 3 kan begitu. Itu sahabat Kang Hafiz perbincangan soal Partai Demokrat gitu, baik dari pusat hingga ke daerah. Nanti tentu kita berharap bisa ngobrol-ngobrol lagi ketika ada perkembangan, mungkin sudah mau munculkan nama, atau di pusat memang sudah fix milih
Mas AHY, tentu kita juga perlu dibicarakan lagi. Itu saya terus. Iya. Jadi yang terpenting hari ini saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk selalu memberikan dorongan dan doa untuk Partai Demokrat Kabupaten Pamekasan. Itu saja saya kira. Siap. Itu harapan dari Ketua DPC Partai Demokrat Bang Ismail ini. Ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.